Selamat datang di podcast Orang Kita. Perhelatan pemilu 2024 telah usai dan menghasilkan sejumlah pemenang. Yang belum menang, jangan berkecil hati. Dan kita akan menemui salah satu pemenang kontestasi pemilu 2024 dari Dapil 2 ND, DPRD Kabupaten ND. Di sana ada seorang pemuda bernama Carlos Ronaldo Christopher Sara, putra almarhum Bapak Marcel Petu, mantan Bupati ND yang telah meninggalkan kita beberapa tahun yang lalu. Carlos berhasil mengungguli para seniornya di Dapil 2 mewakili Partai Golkar duduk di Eltari DPRD ND setelah dalam beberapa bulan berkampanye memenangkan hati masyarakat Kecamatan ND, Kecamatan Maukaro, Kecamatan Nangapenda, dan Kecamatan Pulau Ende. Sejumlah suara, lebih dari 1.000 suara diraih Carlos, dan kemudian secara perhitungan suara, Carlos berhasil duduk di Eltari. Perjuangan seperti apa yang Carlos lakukan, dan peran seorang ayah yang sudah tiada, almarhum Bapak Marcel Petu, seperti apa yang dirasakan oleh Carlos, kita akan bincang-bincang di podcast Orang Kita. Perlu kami sampaikan, Carlos alumni dari SMA Suradikara ND, kemudian melanjutkan studi ke Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, dan kemudian melanjutkan studi Magister Notariat pada UPH Universitas Pelita Harapan Jakarta. Pada usia yang ke-25 tahun, Carlos berhasil menunjukkan dirinya punya potensi berbakat di bidang politik, meneruskan jejak sang ayah, almarhum Bapak Marcel Petu. Selamat malam, Carlos. Selamat malam, Om. Carlos, selamat dan sukses untuk karirnya. Anak muda dan politik ini tahun-tahun belakangan ini mulai bagus. Di DPD ada seorang Steffi Harman yang pada usia 28 tahun berhasil menunjukkan potensinya dan mengungguli para senior-seniornya, dan dia menjadi nomor 1 di DPD, dan sekarang kamu salah satu yang berhasil dalam pemilihan legislatif. Bagaimana rasanya nih, Carlos? Ya, yang pertama, Om, saya perlu ucap terima kasih juga kepada Om yang sudah memberikan ruang ini. Yang berikut terkait pertanyaan yang Om tanyakan tadi, sebetulnya campur aduk, Om. Ya, tapi saya lebih merasa baik jika itu semua rasa bangga, rasa bahagia, semua saya baluti dalam rasa syukur. Sehingga itu yang terus melatih saya untuk tetap rendah hati dan tidak sombong, begitu. Total suara yang Carlos raih dan suara partai untuk Dapil 2 berapa kemarin? Puji Tuhan ya, Om, untuk akumulasi partai politiknya kami dapat di kursi ketiga dari 6 kursi di Dapil 2 di angka 3.755 berdasarkan data pleno kecamatan. Ya. Dan untuk suara pribadi saya sendiri di angka 1.471. Ya, begitu, Om. Dan ini kenapa kami sengaja mengangkat Carlos, selain bahwa Carlos sosok muda, tapi di sisi yang lain Carlos adalah putra seorang Bupati ND yang sempat mengharumkan ND dalam satu periode, namun sayang periode kedua almarhum Bapak Marcel Petu sang ayah meninggalkan kita semua. Artinya ada fenomena menarik, seorang politisi kemudian meneruskan genetiknya dengan seorang putra untuk masuk lagi ke terjun politik. Tertarik masuk politik karena dorongan sang ayah saat ayah masih bersama kalian, Carlos? Sebetulnya ketertarikan saya terhadap politik itu, Om, sejak SMA malah. Ya, sejak SMA waktu Bapak masih ada, dan itu semua dilihat dari proses perjalanan politiknya Bapak. Kalau bahasa anak muda, kalau bahasa anak muda sudah jatuh cinta dengan politik sejak melihat perjalanan-perjalanan politik dan cerita-cerita politik dari orang tua. Begitu, Om, kalau untuk saya
tertarik ke politik juga dari setelah suka dengan perjalanan politiknya Bapak, di situ saya sudah menggantungkan mimpi, Om. Ya. Ya. Artinya belajar dari sosok sang ayah ya, Bapak Marcel Petu yang juga aktivis dan kemudian pemimpin Partai Golkar untuk Kabupaten Ende dan menjadi anggota DPRD Ende dan kemudian menjadi Bupati Ende. Dan kemudian Carlos sengaja ngambil ilmu hukum ya sebagai basic kekuatannya. Mengapa? Kenapa tidak langsung masuk ke ranah misalnya ilmu pemerintahan atau hubungan internasional misalnya? Kenapa memilih basic ilmu hukum sebagai dasar perjuangan? Ya, kalau itu memang sempat saya pikirkan dulu, Om, untuk kenapa harus ambil Fakultas Hukum sebagai basic saya. Karena kalau kita melihat dengan cita-citanya saya, maka politik itu kita bisa pelajari di masyarakat. Sosial kemasyarakatan itu menjadi lumrah, menjadi enak, menjadi enjoy ketika kita terjun langsung. Lalu kenapa tidak ilmu pemerintahan? Karena sejauh ini kita juga paham bagaimana regulasi pemerintah, tata cara kepemerintahan itu kita paham. Sehingga sebagai seorang politik yang terjun langsung ke dalam dunia politik, penting yang namanya hukum. Kenapa, Om? Karena kita berbicara soal legislatif, ya legislator, itu sangat erat kaitannya dengan namanya aturan-aturan, regulasi-regulasi, sehingga itu yang saya rasa saya kurang. Sehingga kenapa saya harus memilih jalur hukum untuk saya pelajari, sehingga menjadi basic politiknya saya. Begitu. Ya, saya ingat bertemu Carlos pertama kali ketika Carlos sebagai mahasiswa akhir Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Jogja melakukan kunjungan ke Kementerian Kominfo sekitar tahun 2019 ya Carlos ya, menemui saya yang kebetulan saat itu menjabat sebagai PLT Kepala Biro Humas Kominfo dan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan yang dilakukan Kominfo, dan kita bertemu untuk pertama kali dan saya dengar kabar setelah lulus Atmajaya Carlos melanjutkan studi ke Magister Kenotariatan UPH dan kemudian pas pulang langsung masuk di barisan Partai Golkar untuk Kabupaten Ende dan di kontestasi 2024 per 2023 kemarin masuk menjadi caleg. Ini perjalanan yang menarik nih Carlos. Maksud saya, kamu begitu muda, begitu benar-benar selesai kayak fresh graduate, fresh from the oven, dan kemudian comes to the politics games yang orang bilang ini permainan orang-orang dewasa yang akan sangat berbahaya dengan segala macam trik dan fenomena yang ya cukup bikin pusing lah. Kamu siap masuk ke peperangan sesungguhnya dalam dunia politik? Berbicara kesiapan tentu sangat siap, Om. Sebagai orang muda, saya punya cita-cita, Om. Termaksud salah satunya dalam politik, membangkitkan gairah politik anak muda. Ya. Kalau kita tidak memberikan contoh, bisa jadi teman-teman muda masih punya stigma terhadap politik. Bahwa politik itu berbicara bohong, menipu, dan lain-lain hal. Sehingga saya mau praktik langsung aja di dalam dunia politik supaya itu bisa menjadi contoh bagi teman-teman muda. Tentunya Om, saya punya cerita sedikit terkait perjalanan politiknya saya. Tentu dari saya kuliah itu puji Tuhannya lulus di umur 20 tahun, Om. Bapak dan Mama tentu sebagai orang tua rata-rata menginginkan ketika sebagai orang tua anaknya berprestasi, anaknya harus ranking waktu sekolah atau namanya dipanggil, meraih prestasi ini dan itu ya. Tapi saya bisa terbuka saja, kita open saja bahwa secara otak waktu kuliah waktu SMA dulu biasa-biasa saja, pas-pasan. Hingga ada cerita yang mau sampai ke politik bahwa saya menginginkan nama Bapak dan Mama itu dipanggil atau waktu kuliah menjadi lulusan termuda, Om. Ya, sehingga
Di usia 20 tahun saya sudah mendapat gelar sarjana, tapi ada yang lebih muda dari saya, beberapa bulan. Iya, artinya itu tertundalah untuk predikat itu. Lalu S2 juga begitu, lanjut S2, pikirnya bisa jadi lulusan termuda untuk S2, ternyata ada yang lebih muda. Saya bilang, oh ya, ini mungkin Tuhan tahan supaya ke depan, ya. Tapi Om, sampai ke dunia politik, ya, saya juga mencita-citakan agar bisa menjadi yang termuda di antara kebanyakan anggota DPR lainnya yang terpilih. Tapi berdasarkan fakta, di NTT Om, masih ada yang lebih muda lagi. Di atas langit masih ada langit ya. tertunda. Akhirnya di dalam hati saya bilang, wah ini kayaknya Tuhan mau latih saya deh. Ya, supaya besok-besok kau harus terus bercita-cita menjadi yang termuda, yang termuda, yang termuda dalam bidang apapun. Mungkin Bupati termuda Ende berikutnya? Puji Tuhan Om, kalau diizinkan Tuhan, kalau direstui nenek moyang semuanya bisa terjadi. Ya, sehingga di usia 25 tahun ini terpilih dan mungkin puji Tuhan Om, kita pleno belum selesai, tetapi semoga tidak ada kendala, data-data yang berdasarkan pleno kecamatan semua valid dan benar tanpa ada perubahan, sehingga nanti bisa ditetapkan oleh KPU kita terpilih. Puji Tuhan Om, ini belum sah, ya. Tapi harapan saya semoga data-data yang ada ini benar adanya dan ketika dilantik bisa menjadi yang termuda. Karena saya dapat bocoran Om, karena saya dapat bocoran kemungkinan untuk pimpinan sidang pertama itu adalah anggota DPR termuda dan anggota DPR tertua. Itu saya dapat bocoran dari senior-senior saya. Sehingga pimpinan rapat nanti itu. Artinya di sini saya mau menggambarkan kebanggaan sebagai seorang anak walaupun seorang politikus Marcel Petu sudah meninggal, tapi saya bisa membuat dia tersenyum mungkin di atas. Ya. Karena dulu Bapak menjadi anggota DPR itu di usia 30-an tahun, Om. Tapi anaknya di usia 26 tahun sudah bisa jadi anggota dewan, puji Tuhannya sudah bisa jadi anggota dewan, dan kalau misalnya benar pimpinan rapat pertama adalah yang termuda dan yang tertua, maka di usia 26 tahun saya sudah lebih dari Bapak. Itu yang dicita-citakan oleh almarhum Bapak, ya. Dia sebagai orang tua menginginkan anaknya dalam hal apapun bisa lebih dari dia. Itu yang menjadi kebanggaan dia sebagai orang tua. Ya. Dan puji Tuhan itu tercapai ya Carlos, artinya kita harap sang ayah Bapak almarhum Bapak Marcel Petu melihat dari surga sana betapa perjuangan Carlos. Kami tahu, kita tahu bahwa kematian Bapak Marcel Petu dalam mungkin sebagai keluarga sudah menerima, tapi kami sebagai masyarakat ND masih ada misteri yang ya kadang-kadang hati kecil kami sebagai orang ND yang ada di perantauan, di diaspora pun kadang-kadang belum bisa menerimanya sepenuhnya. Betapa seorang bupati yang dipilih dengan sah oleh masyarakat Kabupaten ND kemudian suatu peristiwa yang kemudian disebut seperti terjadi. Jujur yang kami masyarakat ND di diaspora itu kadang-kadang masih bertanya-tanya, dan kami ya biarkan itu misteri terus terjadi atau biarkan itu sebegitu adanya. Tapi bagaimana dengan Carlos melihat atau dari keluarga melihat situasi yang terjadi pada sang ayah yang kemudian menjadi kekuatan modal politik bagi Carlos sendiri? Terkait dengan situasi itu Om, tentu sebagai seseorang yang percaya akan Tuhan, saya tidak mau kami, mama, saya, dan adik juga, serta keluarga besar, tidak mau terlalu kalut di dalam duka. Dan juga kita bertanya-tanya, kenapa? Ya, sebagai seorang yang beriman, tentu pasrah itu menjadi salah satu jalan yang luar biasa bagi kami, Om. Ya, sehingga apapun cerita, apapun segala macam terkait dengan kepergian Bapak, saya selalu pasrahkan kepada Tuhan. Apapun yang terjadi kita percayakan pada Tuhan saja. Dan puji Tuhan, dengan pasrahnya kami tidak menjadikan kami terpuruk, Om. Malah ada jalan-jalan baru yang Tuhan buka untuk kami.
Ya, itu luar biasanya. Dengan kepergian Bapak, waktu awal-awal kita, wah gimana ini? Bagaimana sudah ini? Bapak sudah tidak ada, kita harus bagaimana? Tapi saya berpikir dengan jiwa mudanya saya, kalau saya kalut terus di dalam duka, maka tidak akan jadi. Ya, maka terkait dengan politik Om, itu langkah berani yang saya ambil untuk bukan menutupi, tapi mau menggambarkan kepada orang kami tidak lagi kalut dalam duka. Ya. Sehingga saya berani di usia saya 20 tahun Om, saya sudah berani melangkahkan kaki untuk masuk ke partai politik, Partai Golkar. Ya. Dari usia 20 sampai hari ini, saya sudah berdinamika bersama Partai Golkar Om. Luar biasa. Kalau saya salut lah dengan jawaban seorang Carlos. 25 tahun 20 tahun ketika situasi terjadi saat itu, Carlos memberanikan diri masuk ke dunia politik, dan 5 tahun bekerja, 5 tahun ada hasilnya menjadi anggota legislatif. Carlos, kalau kita flashback lagi ke belakang, apa saja yang diajarkan oleh sang ayah, sang bapak almarhum Marcel Petu dalam kehidupan kesehari-hari, terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai politik? Kita tentu tahu bahwa politik ini banyak hal yang memang kita harus bicarakan. Bukan hanya sekedar mendapatkan kekuasaan untuk meraih sesuatu dan lain-lain, tapi kemudian pada akhirnya bonum commune, kesejahteraan publik. Seperti apa sosok seorang ayah di mata Carlos yang mengajarkan teori-teori politika atau basic-basic ilmu politik yang kemudian dipakai sekarang oleh Carlos kemarin dalam kampanye, kemudian ke depan menjadi anggota legislatif DPRD ND? Ya, baik Om. Terkait dengan itu, bicara Bapak Marcel ini tidak akan habis Om, tentunya. Bagi kami keluarga dan juga bagi masyarakat yang mencintai Bapak, omong Marcel Petu itu tidak akan habis. Ya. Sehingga ketika ada pertanyaan seperti yang Om tanyakan ini, sebagai seorang anak Om, saya lumayan kesal. Lumayan kesal, kenapa? Karena Bapak di dalam perjalanan hidupnya Bapak itu tidak pernah sharing terkait taktik politik ataupun cara-cara kerja politik. Bapak tuh jarang sekali Om sharing soal itu. Malah selalu berpesan ke kami, ingat, sekolah baik-baik, ingat harus bisa lebih hebat dari Bapak. Hanya sebatas itu. Ya. Mengajarkan kami untuk dekat dengan keluarga. Notabene Om, anak zaman sekarang yang tinggal di kota untuk pulang ke kampung sangat-sangat minim, kurang sekali Om. Ya. Bapak selalu ajarkan kami itu. Ya. Sehingga terkait dengan politik ini, saya malah lebih banyak belajar dari pengalaman hidup Bapak setelah Bapak tidak ada. Ya. Tentu itu tergambar, SMA saya sudah paham Om tentang politik. Ya. Saya sudah paham, sehingga itu yang tergambar. Oh, ternyata cara kerjanya seperti ini. Saya belajar sendiri. Ya. Tentu dengan perjalanan politik Bapak yang baik, ya. Artinya walaupun sudah meninggal, masih terkesan harum namanya Bapak, itu yang saya manfaatkan. Sehingga ada keluarga, ada tim, ada relawannya Marcel Petu yang bilang, aduh, kesiane kamu Bapak kasih tinggal, tapi masih umurnya masih kecil. Ya, atau kamu belum tahu politik atau begini segala macam. Cuman saya selalu menjawab Om, saya bilang tidak. Bagi saya perjalanan politik Bapak, walaupun dia sudah tidak ada, itu sudah cukup bagi pembelajaran bagi saya, sangat-sangat cukup. Ya. Tentu kedekatan emosional dengan tim-tim Bapak, dengan relawan, dengan keluarga, di mana saja tersebar, kita pernah rasa dulu. Ya. Sehingga itu yang menimbulkan tanggung jawab. Saya merasa, oh saya punya tanggung jawab Om untuk politik ini. Ya. Dari perjalanannya Bapak itu, dia tidak pernah memaksa. Bapak Marcel tidak pernah maksa untuk kami harus begini, begitu, dan lain-lain. Dan kamu ada maksud saya ketika kakak Marcel atau almarhum Bapak Marcel meninggalkan kita semua ya, masyarakat ini dan sekitarnya yang mencintai beliau sampai hari ini, termasuk saya yang jauh di Jakarta sini,
ada seorang ibu di sampingmu, ada seorang mama yang saat ini menjadi menjabat seorang kepala dinas perkebunan ya, Ketahanan pangan. ketahanan pangan. Bagaimana sosok seorang ibu di mata Carlos nih? Artinya kita tahu bahwa pengaruh ibu juga pasti kuat dalam genetika seorang anak. Selain tentu saja pengaruh seorang almarhum Marcel, tapi seorang ibu yang juga keluarga besar, Bapak Yosef Ilmus, sebuah nama besar juga yang penting untuk masyarakat Ende. Ya, baik. Kalau kita berbicara Mama ini bagi saya seorang yang punya karakter kuat sekali untuk pendiriannya. Prinsipnya itu kuat. Ya. Bicara A, untuk ke B itu sangat susah. Ya, sehingga dulu awal Om saya ini punya effort Om, punya perjuangan untuk bisa mendapatkan hatinya Mama, karena bicara Mama dan Bapak ini Mama punya rasa traumatis terhadap politik Om. Ya. Kepergiannya Bapak itu sangat erat kaitannya dengan politik mungkin. Ya. Sehingga itu yang menimbulkan rasa trauma bagi Mama. Saya perlu banyak usaha, daya juang tinggi yang saya keluarkan untuk bisa meraih hatinya Mama ini. Sehingga di dalam politik, awal karir saya masuk ke politik itu memang Mama bilang, sudahlah Carlos, tidak usah saja. Kau sudah tahu bagaimana cerita hidupnya Bapak dalam politik. Iya Mama, saya yakin bahwa Mama, saya, Bapak, Dede, adik saya, itu kita punya perjalanan hidup yang berbeda-beda ya. Tuhan tuh atur kita nih beda-beda perjalanan hidupnya. Kalau Bapak memang Tuhan atur secara seperti itu, ya kita puji Tuhan saja. Tapi bagi saya yakin Tuhan punya jalan tersendiri untuk saya. Ya, dengan bahasa itu lalu saya tunjukkan Om, saya aktif di kegiatan parpol, saya aktif di kegiatan sosial masyarakat, lalu saya tunjukkan dengan saya lanjut S2. Ya, itu yang menjadi keyakinannya Mam, ternyata anak ini niat benar dia. Ya, maka awal itu susah. Kita jalan walaupun penghasilan belum ada, minta Mama, kalau Mama tidak setuju kan, sudah terus saja jalan, sudah. Mama takut begini begitu. Tapi saya tetap meyakinkan. Akhirnya walaupun kita penghasilan belum, tapi didukung penuh oleh Mama. Ya, itu mungkin dari sini juga saya bisa ucap terima kasih untuk Mama, karena sudah support saya sampai sejauh ini. Ya, sampai di titik ini itu sudah luar biasa, tentu dengan doanya Bapak dan juga leluhur nenek moyang lah. Ya, untuk saya Om. Memang kita kalau kami di keluarga, itu yang paling kekeh pendiriannya itu Mama. Sehingga ketika pulang kampanye, itu harus minimal sediakan waktu setengah jam untuk bisa bercerita bagaimana situasi di sana. Ya, supaya dia kuat, supaya dia yakin ternyata perjalanan politik ataupun jalan hidup yang saya pilih di politik itu, ternyata punya hasil. Ya. Ketika sampai sedetail kalau kau omong, itu orang senyum atau ketawa tidak, itu detail. Keren. Memang Mama nih kalau bilang mau jadi wartawan nomor 1 se-Indonesia. Kami di rumah. Detail benar pertanyaannya. Itu Om, kalau gambaran sifat karakternya Mama bagi dunia politiknya saya di situ. Mama selalu menggali informasi apapun untuk bisa tahu situasi seperti apa. Lalu dia juga tidak ragu, masih terus diupayakan ini, raih hatinya Mama, walaupun hari ini kita sudah tahu bagaimana kita. Baik Carlos, kita tinggalkan sejenak soal tadi. Kita ingin masuk ke rencana kamu nanti setelah duduk di parlemen, di DPR DND. Apa yang kamu mau perjuangkan untuk dapilmu di Dapil 2, untuk Kecamatan Maukaro, Kecamatan Nangapenda, Kecamatan Pulau Ende, dan Kecamatan Ende. Tentu saja para pemilihmu mengharapkan banyak nih upaya-upaya kamu yang kamu harus berikan buat mereka. Perjuangan kamu untuk mengegolkan berbagai macam
rencana untuk didiskusikan, dikolaborasikan dengan eksekutif, dengan bupati, dengan wakil bupati, dengan para OPD. Apa yang Carlos mau lakukan nanti pada waktunya? Ya, eh, tentunya Om, kita kalau berbicara kalau berbicara rancangan kerja saya ke depan, eh, yang paling pertama pada masa kampanye. Pada masa kampanye itu betul-betul saya ambil ini sebagai bekalnya saya, Om. Di lapangan kadang-kadang kita tidak bisa membendung masyarakat. Tolong Carlos, kalau jadi DPR harus begini-begini. Jalan kami begini-begini-begini. Kami jalan masih rusak, air masih sulit. Lalu kami ini penghasilan ekonomi masih setengah mati. Cengkeh tidak hasil, kopi tidak hasil, kemiri tidak hasil. Nah, itu semua saya rangkum sebagai bekalnya saya. Ketika ditanyakan bagaimana rancangan kerjanya saya, ya tentu paling pertama saya ambil dari bekalnya saya itu, Om. Pada masa kampanye, ada beberapa curhatan masyarakat yang saya jadikan rancangan saya ke depan. Itu pertama. Terus yang kedua, Om, dalam perjalanan politik dan masa kampanye saya tidak pernah sekalipun saya menyatakan janjinya saya. Saya pantang. Bagi saya pantang, Om. Kenapa? Karena perjalanan politiknya Bapak sudah menggambarkan. Ketika berjanji itu adalah bumerang buat kau. Maka saya bukan tidak mau mengupayakan, tetapi berjanji itu sangat fatal bagi saya, Om. Ya, sehingga saya tidak mau berjanji. Dan untuk terkait dengan rancangan kerja ke depan, mungkin di Dapil 2. Di Dapil 2 ini sangat-sangat membutuhkan banyak campur tangan anggota DPR terkait dengan peningkatan ekonomi. Itu yang saya dapati selama perjalanan kampanyenya saya. Sehingga pola-pola kerja teman-teman anggota DPR harusnya di Dapil 2 tidak boleh kita comparekan dengan di Dapil 1, Dapil Kota. Ya. Ini juga masalah, Om. Karena saya biasa ambil contoh begini. Terkait dengan Dapil 2, Nuabosi. Kita omong Kecamatan Ende, Nuabosi. Kenapa sampai sekarang orang Nuabosi itu panen ubi, bawa jual ke Ende, dapat hasilnya, anaknya karena mau pulang ke Jakarta, ke Jogja, malah uang hasil beli ubi, jual ubi tadi, mereka beli keripik ubi untuk dijual, dibawa anaknya oleh-oleh ke Jakarta. Nah, ini masalah. Iya. Di situ letak permasalahannya. Sehingga sejauh ini saya melihat di Dapil 2 masih sangat lumrah untuk pemberian tenda jadi, kursi, lalu sound system. Saya rasa itu hanya menunjang kehidupan masyarakat, bukan sebagai penyelesaian masalah yang namanya ekonomi ini. Ya, tentu untuk menjawab itu jauh-jauh hari saya sudah bentuk, ya, yang namanya, yang pertama relasi, ya, yang kedua kita harus betul-betul paham nih yang namanya politik dan kepartaian, karena itu penting. Lalu yang ketiga soal komunikasi. Ya, dari tiga faktor ini, Om, itu saya rasa bisa menunjang rancangan kerja yang akan saya golkan ke depan. Kalau misalnya kita pengen ini sesuatu, tapi kalau kita relasinya tidak ada, sebagai anggota DPR berdiri sendiri sangat mustahil. Ya, sehingga kita perlu bangun relasi, komunikasi kepada masyarakat. Kita turun reses, tanya apa-apa saja. Bila perlu jangan tunggu reses. Ya, turun sendiri, main, minum kopi, minum moke, kita omong terbuka saja di dalam masyarakat Dapil 2, erat yang namanya moke itu sudah biasa, ya. Duduk minum moke, duduk di pinggir jalan, kita cerita bagaimana kebutuhan kamu. Itu yang harus dilakukan oleh anggota DPR. Dan kelanjutan daripada itu, Om, mungkin nanti saya punya gambaran saya. Ya, baru kali ini saya bongkar, Om. Ya, silakan Nah, Carlos. gambarannya itu DPR mendengar lah istilahnya yang sudah saya rancang selama ini. Sehingga kita sisihkan dari 7 hari dalam 1 minggu itu ada 2 sampai 3 hari kita harus tidur di kampung. Di mana saja. Wah, keren.
biar kita minimal 2 hari Om. Dari 7 hari kita tidur di masyarakat biar kita tahu betul. Tapi nanti jangan merepotkan masyarakat dong, Carlos. Kalian datang sebagai DPRD, oh masyarakat gubuk-gabah nggak jelas, hanya buat selamatin kalian. Gimana, Carlos? Itu masih bisa diatur. Menurut saya masih bisa diatur Om. Ya, tinggal karena sebagai seorang anggota DPR itu sudah kehilangan hakikatnya sebagai pelayan, tentunya Om. Hari ini hakikat pelayan seorang anggota DPR dan pemerintah itu semakin hilang. Kenapa saya bisa bilang begitu Om? Karena di masyarakat bahasa endenya kalau DPR datang, kalau kepala dinas ataupun pemerintah datang selalu bilang begini, "Woi, atau meremai kah?" Ya. Nah, di situ saya rasa semakin kesini nih semakin hilang hakikat pelayan pemerintah dan legislatif ini. Nah, saya mau menjadi contoh untuk ke depan lah Om. Saya lebih senang ketika datang disapa, "Ai Eja, mai sudah. Ai teman, mari sudah. Ya, ai Carlos, mari sudah." Daripada Pak Dewan atau itu saya merasa hakikat pelayannya itu sudah hilang Om. Ya, itu sehingga untuk rancangan kerja saya ke depan terkait dengan DPRD mendengar tadi, kita bisa atur skenarionya. Tinggal kita komunikasikan bahwa ya tidak usah repot lah. Nanti mungkin saya datang tidur, makan malam, sudah kita duduk santai-santai, undang, kita potong ayam atau apa segala macam, oke 1-2 botol, kita duduk diskusi dengan masyarakat di situ. Simpel saja. Kalau kita berpikir terlalu rumit, nanti politik hanya sebatas itu, pembangunan hanya sebatas itu saja. Tidak akan berkembang. Itu mungkin menurut saya, Om. Menarik sih, Carlos. Artinya sepakat sih. Artinya dengan tidur bersama masyarakat, mendengarkan suara mereka, melihat apa yang mereka hidupi dalam 1-2 hari, hal baiklah. Artinya kalian merasakan denyut nadinya mereka. Karena ketika ada jarak yang cukup dari El Tari menuju Maukaro, dari El Tari menuju Raja Wawo misalnya, ya, kemudian yang potret itu tidak tersampaikan begitu gamblang dalam soal penyelesaian. Saya mengusulkan nanti kalau periode-periode awal ke rumah saya di Raja Wawo, Carlos, untuk mendengarkan langsung keluhan masyarakat Raja Wawo ya. Nanti bersama Eja Yanus Waro. Betul sama Abang Yanus ya. Carlos, satu lagi nih pertanyaan akhir nih sebelum kita kelar. Bagaimana konteks kamu sebagai anak muda memahami politik, di mana bahwa seperti mungkin sudah di awal tadi sudah disampaikan soal antipati berlebihan terhadap politik yang penuh trik-trik, kotor dan lain-lain. Literasi seperti apakah yang kamu bisa mainkan sebagai politisi muda umur 25-26 tahun nanti ketika kamu dalam konteks 5 tahun menyampaikan, selain kan peran DPRD bukan hanya soal mendengarkan fungsi-fungsi budgeting, tapi juga fungsi literasi. Menurut saya ada fungsi literasi politik yang bisa dimainkan, apalagi orang-orang yang punya kemampuan literasi bagus. Saya lihat artikulasi, diksi-diksi, komunikasi yang dipakai oleh Carlos dalam 20-30 menit ini lumayan menjanjikan, bagus buat masa depan ini. Apakah akan dipakai kemampuan-kemampuan seperti ini nanti di masa depan, di 5 tahun berikutnya? Ya, tentu ketika kita berbicara orang muda, Om. Ya. Orang muda itu sangat sensitif dengan yang namanya, kalau bahasa endenya, ora weji ya itu. Itu orang ende kebanyakan bacot, anak muda setengah mati, Om. Ya. Sehingga mungkin tidak melalui kita ajak anak muda. Kalau saya lebih maunya mereka harus berpraktik, Om. Ya. Langsung berpraktik. Kalau mau terjun di politik, mari gabung. Kami Partai Golkar juga punya misi. Kami punya misi untuk perempuan dan anak muda itu wajib kita upayakan. Ya, sehingga terkait dengan bagaimana pandangan anak muda terhadap politik, saya malah lebih senang mengajak mereka untuk coba. Kita gabung, kita berdinamika sedikit. Kalau yang rasa tidak kuat ya sudah, berarti jalannya mungkin ke tempat lain. Ya. Tapi kalau mau ke politik, mari kita belajar. Saya juga
merasa bangga ketika sejauh ini Om, saya juga Ketua Angkatan Muda Partai Golkar Kabupaten Ende. Sehingga ada banyak kegiatan yang mungkin sudah saya lakukan, ada beberapa anak muda Kabupaten Ende yang sudah saya libatkan untuk mari kita belajar berdinamika langsung, berpraktik langsung dalam politik. Contoh begini Om, waktu saya lagi kuliah S2 di Jakarta, ada adik-adik saya alumni Suradikara dan teman-teman AMPG yang saya paksakan, ini kita ketua DPD 1 Provinsi NTT Bang Melki Lakalena mau datang ke Ende. Ya, kamu mau tidak? AMPG tugasnya mengawal pimpinan partai politik yang datang ke daerah. Mau tidak kamu? Coba. Akhirnya saya beli baju Om. Dan baju yang sudah ada di partai saya kasih. Praktik-praktik seperti itu yang sudah menarik perhatiannya mereka. Akhirnya betah mereka. Kita langsung kasih terjun ketika Bang Melki duduk, AMPG bertujuh, berdelapan tuh berdiri di belakangnya. Ya, saya pesan ke mereka, saya dulu seperti kamu, walaupun tidak langsung terjun ke seperti kamu hari ini, tapi dulu ketika Bapak ngomong di meja makan misalnya, saya di kamar tuh saya nguping, dengar, oh ternyata pola pembicaraan, arah-arah politik, ternyata trik-triknya tuh seperti begini. Ya, maka saya pesan di mereka, kamu boleh berdiri, tapi ketika mereka diskusi, wajib kuping. Kamu harus pasang telinga untuk dengar apa yang mereka bahas. Karena atmosfer orang besar tuh, ketika kita resapi, Om, itu dampaknya besar bagi kita. Saya punya cerita, ketika di Jakarta waktu saya kuliah S2, saya cita-cita, Om, dari S1 saya pengen ke Jakarta. Karena saya tahu, orang kita, orang Flores, orang NTT, banyak yang sudah sukses di sana. Teman-temannya Bapak banyak di sana. Saya merasa ruang itu terbuka lebar bagi saya ketika S1 saya ke sana. Ya, cuman memang rezekinya sudah ke Jogja, jadi saya prinsipnya bahwa setelah selesai S1 saya harus ke Jakarta. Ya. Sehingga di Jakarta saya betul-betul merasakan atmosfer politik yang saya terjun langsung, Om. Contoh, ada beberapa kegiatan politik yang di situ dihadiri Bapak Presiden misalnya, ataupun menteri-menteri, ataupun ketua-ketua partai. Nah, saya dengar apa yang dibahas, itu nomor 2. Tapi yang paling pertama saya ambil adalah atmosfernya. Ketika kita duduk mendengarkan langsung Presiden berbicara, wah itu saya rasa luar biasa atmosfernya. Ya, maka dari hal-hal itu, nah ini yang kita coba ajak orang muda di Ende. Untuk kalau boleh ketika ada hajatan politik, mari duduk dengar, atau kita hanya sekedar datang beli aqua ataupun kita bantu panitia untuk beli makan dan lain-lain, ya atmosfer itu yang kita ambil. Ya. Karena anak muda kalau terlalu banyak boranya, itu saya yakin sulit sekali untuk mereka tertarik dengan politik. Ya, maka saya coba ajak langsung untuk mereka berpraktik dalam hal apapun. Ya, seperti itu Om. Keren Carlos. Menjanjikan. Saya melihat sosok masa depan politik dalam diri Carlos ya. Ini saya tidak berlebihan dengan artikulasi yang kamu pakai dalam 40 menit ini. Saya punya harapan lah. Kami yang dari diaspora Ende yang ada di Jakarta melihat harapan baik untuk Ende ke depan. Tentu saja perjuangan masih panjang ya Carlos ya. Kamu harus buktikan 5 tahun ini bukan hanya membawa big names seorang Marcel Petu, tapi juga big names yang lain. Seorang keturunan Bapak Yosep Ilmu dan keluarga besar Roworeke, tapi juga dirimu sendiri sebagai Carlos Ronaldo Christopher Sara yang membranding dirimu sebagai politisi muda yang berjuang, yang kemudian membaktikan diri pada waktunya untuk bonum komune masyarakat Ende. Closing statement, Carlos. Apa yang mau disampaikan kepada konstituen Carlos dan masyarakat Ende pada umumnya? Ya, oke, baik. Saya juga tidak lupa. Yang pertama juga untuk berterima kasih kepada seluruh masyarakat yang mungkin memilih dan yang tidak memilih saya dalam proses pemilu legislatif kemarin. Saya terima kasih sebesar-besarnya kepada masyarakat, karena sampai di hari ini Om, saya melihat, saya bangga. Masyarakat terhadap politik sudah semakin melek. Ya. Apalagi di Ende,
yang sinyalnya susah, yang desanya jalan aksesnya masih sulit, tapi pemahaman politik semua sudah di atas rata-rata. Itu kebanggaan saya. Saya patut berterima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ende, khususnya masyarakat Dapil 2. Ya, karena kita bekerja dengan hati, lalu hasilnya juga kita menjadi bahagia. Itu. Lalu yang berikut, saya coba mengajak sekali lagi kepada teman-teman muda, orang-orang tua, masyarakat pada umumnya, untuk mari kita harus lebih ekstra mengawal politik Kabupaten Ende. Karena tanpa politik, pembangunan tentu tidak mungkin ada. Semua jabatan yang ada di negara kita, di provinsi kita, di daerah kita, sampai ke desa, itu adalah jabatan politik. Maka harapan saya, kita sebagai petani, kita sebagai nelayan, kita sebagai PNS, sebagai TNI Polri, dan seluruh elemen masyarakat harus wajib melek politik. Ya. Kita harus berani mengawal politik kita. Dengan cara, terakhir kemarin di pemilu legislatif, kita sudah menentukan pilihan kita. Harapannya semuanya itu bisa amanah dan mengemban tugasnya dengan baik. Mungkin itu harapan besar saya, Om. Sehingga ke depannya ini, orang politik datang ke desa tidak lagi kaku karena takutnya stigma masyarakat terhadap politik, kau ini penipu, kau ini tukang kasih bodoh orang, ya. Sehingga itu yang saya mau rubah. Ya, maka ini saya rasa penting untuk saya sampaikan, Om. Mungkin itu saja, Om. Thank you, Carlos. Luar biasa, senang sekali berbincang dengan Carlos di sore malam hari ini. Salam untuk Kakak Nona ya, Mama. Sehat-sehat terus. Kami tunggu, dan podcast Orang Kita akan memantau seluruh jejak karirmu, Carlos. Berharap kami terus tumbuh sebagai channel politiknya Orang Kita, channel politiknya Orang Flores, channel politiknya NTT, dan kami sebagai channel politik dalam tanda kutip akan terus memantau pergerakan setiap politisi di NTT. Kami akan pantau sedetil-detilnya. Jangan sampai wora-waji sembarangan dan kemudian tidak menghasilkan apa-apa buat Floba Mora tercinta. Demikian, selamat malam.